all these things. I need title fight. I'm ready. I am here. To sleep. Same here. Same for him. You know, we're fighting to fight for that belt. Southpaw versus conventional fighters, that back leg is a huge weapon for both of them. Prospek kelas ringan UFC Islam Makhachev semakin melejit setelah meraih kemenangan ke-10-nya secara beruntun dengan mengalahkan Bobby Green dengan TKO di babak pertama di UFC Vegas 49. Kemenangan terakhir Islam Makhachev ini sekaligus menempatkan posisinya di urutan ketiga. Meski kenaikan peringkat ini terkesan mengejutkan karena hanya naik satu tingkat, di mana Dustin Poirier masih diberi UFC di posisi kedua. Meski demikian, Dana White membuka peluang petarung Dagestan itu untuk melangkah ke perebutan gelar. Hal ini sedikit terbuktikan ketika Makhachev menawarkan diri untuk melawan Rafael dos Anjos di UFC 272. Namun Renato Moicano yang akhirnya maju menggantikan Rafael Fiziev. Pergeseran ini sangat memungkinkan arah potensi pertarungan gelar Islam Makhachev untuk melawan pemenang antara Charles Oliveira versus Justin Gaethje. Namun dapatkah bintang Dagestan itu mengalahkan pemenang Charles Oliveira versus Justin Gaethje? Jawabannya nyaris mengatakan iya, Islam mampu mengalahkan siapapun di antara mereka. Terlebih lagi dikarenakan Islam telah hampir seutuhnya ditangani sang mentor mantan juara divisi kelas ringan Khabib Nurmagomedov. Jadi hanya tinggal masalah waktu saja Islam Makhachev sampai saat ini belum mengikatkan sabuk emas 155 pon di pinggangnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa alasan peluang Islam Makhachev dipastikan akan mengalahkan Charles Oliveira maupun Justin Gaethje. Alasan yang pertama adalah bahwa Islam Makhachev pegulat paling dominan di divisi ringan. Terlepas dari semua evolusi yang telah terjadi di dunia MMA selama 3 dekade terakhir, sekarang cukup jelas bahwa gaya yang memungkinkan petarung menjadi paling dominan adalah gulat. Seorang petarung dengan permainan gulat tingkat tinggi pada dasarnya dapat memilih tempat pertarungan berlangsung. Tidak mengherankan bahwa petarung paling dominan UFC seperti Josh Estiper, Kamaru Usman, dan Khabib Nurmagomedov semuanya memiliki keterampilan gulat yang fenomenal. Saat ini tidak ada pegulat yang lebih dominan di divisi ringan UFC jika bukan seluruh promosi selain Islam Makhachev. Statistik mengungkapkan bahwa Makhachev tidak hanya mencatat rata-rata 3,41 takedown per pertarungan, tetapi dia juga melakukan takedown dengan akurasi 65%, yang jika dibandingkan dengan akurasi takedown Khabib Nurmagomedov adalah 48%. Ketika Anda menambahkan fakta bahwa Makhachev hanya pernah dijatuhkan 2 kali selama karir UFC-nya, jelas terlihat bahwa dia adalah pegulat yang sangat istimewa karena Makhachev juga mampu mendaratkan takedown dari luar dan dari clinch. Permainan gulat akan memberi keuntungan besar buat Makhachev karena dimungkinkan dia akan cenderung dapat mendikte sifat pertarungan. Setiap petarung yang dapat memilih medan pertempurannya sendiri akan selalu berpeluang untuk menang. Alasan berikutnya bahwa satu-satunya kekalahan Islam Makhachev hanya karena kesalahannya sendiri dan bukan dari kekuatan lawan. Tidak seperti rekan setim dan mentornya Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev memang kehilangan namanya di UFC karena terkoleksi satu kekalahan pada tahun 2015 melalui KO di tangan Adriano Martins. Mengingat Martins yang tersingkir dari UFC pada tahun 2017 dan tidak pernah dikenal karena kehebatan pukulannya, haruskah kita menduga bahwa Makhachev adalah pukulan dan daya tahannya? Sejujurnya tidak, karena review mudahnya adalah meski tanpa melihat pertarungan itu, namun bagi siapapun yang masih mengingat pertarungan itu, jika diperiksa kembali, dapatlah dikatakan bahwa Makhachev pada dasarnya adalah arsitek dari kejatuhannya itu sendiri. Makhachev tampak mengarungi dan melemparkan serangan dengan liar, juga tidak menunjukkan rasa hormat terhadap serangan Martins. Makhachev akhirnya terperangkap di dalam lingkaran arsenal lawannya, dan gebrakannya dikategorikan konyol pada saat itu, meski beberapa penggemar MMA menyebutkan bahwa petarung manapun dapat tersingkir dengan tembakan yang tepat kapan saja. Sejak itu Makhachev tidak mengambil resiko serupa, dan jelas bahwa keterampilan menyerangnya telah meningkat secara dramatis dan terbukti dengan membuatnya meraih 10 kemenangan beruntun.
Oleh karenanya, dapatkah kita mengambil sesuatu dari kekalahan tunggal ini dalam hal potensi pertarungan antara Makhachev dan Charles Oliveira atau Justin Gaethje? Jawabannya mutlak tidak, karena kekalahan Makhachev dari Martins tidak relevan. Alasan selanjutnya, Islam Makhachev memiliki kemampuan bergulat untuk menghadapi Charles Oliveira. Mengingat bahwa Charles Oliveira memegang rekor UFC untuk kemenangan penyerahan terbanyak dalam sejarah promosi dengan total 15, tidak sulit untuk memberi label Do Bronx sebagai grappler paling berbahaya. Grappler hebat seperti Kevin Lee, Jimmy Lair, dan Hatsuhikoki telah jatuh ke dalam keterampilan penyerahan yang apik dari Do Bronx. Lantas, ketika Islam Makhachev mengklaim tembakan gelarnya untuk melawan bintang Brazil itu, apakah petarung Dagestan itu memiliki grappling chop yang harus dihadapi sang pemegang gelar Charles Oliveira? Berdasarkan apa yang telah kita lihat sejauh ini dalam karir segi delapannya, Makhachev pasti akan tampak lebih dari mampu untuk bertahan di matras bersama Oliveira. Pertama, mengingat keterampilan gulat Makhachev, sulit rasanya untuk terpikirkan jika Oliveira bisa menjatuhkannya. Sebaliknya, ada kemungkinan di setiap rangkulan malah akan dilakukan oleh petarung Dagestan itu. Sementara Do Bronx sangat bagus, jauh lebih sulit bagi seniman jiu-jitsu manapun untuk menangkap pertahanannya. Namun meski demikian, Oliveira juga akan berpotensi kesulitan untuk menangkap Makhachev, terutama jika pemain Dagestan itu mendaratkan pukulan kepadanya. Kedua, Makhachev adalah seniman submission yang sangat baik. Dengan 10 dari 22 kemenangan karirnya datang melalui tap out. Petarung Rusia ini telah menggunakan berbagai submisi seperti arm triangle choke, kimura, dan rear naked choke. Sementara Oliveira tidak memiliki kekebalan terhadap submission yang menerpa dirinya sendiri. Dia harus melakukan tap out 3 kali di UFC, terakhir melawan Ricardo Lamas pada tahun 2016. Ini bisa menjadi potensi bagi Makhachev untuk menjebak Do Bronx masuk ke dalam submission. Alasan berikutnya, publik telah melihat gaya Khabib Nurmagomedov mengalahkan Justin Gaethje. Dari keduanya dapat dikatakan bahwa gaya Justin Gaethje akan memberikan ujian yang lebih sulit kepada Islam Makhachev daripada Charles Oliveira. Jadi apakah itu berarti Makhachev akan mendapat masalah saat melawan The Highlight? Gaethje adalah petarung yang sangat berbahaya, tidak diragukan lagi. Dia memiliki pertahanan takedown yang sangat baik. Pukulan The Highlight dengan kekuatan yang cukup maksimal daripada petarung lain di divisi ringan. Dia memiliki daya tahan yang luar biasa, dan dia sekarang lebih sabar dari sebelumnya dalam hal mengatur serangannya. Namun sementara The Highlight tampak luar biasa dalam kemenangannya baru-baru ini atas Michael Chandler, faktanya adalah bahwa ketika dia melawan Khabib Nurmagomedov pada akhir 2020, dia terlihat benar-benar di luar kemampuannya. Tentu dia mendaratkan beberapa serangan berat kepada The Eagle, yaitu tendangan kaki. Namun dia masih tidak bisa menghentikan kuncian Khabib. Dia tidak bisa mendapatkan apapun yang terjadi di ground sebelum menyerah pada kekalahan di ronde kedua. Dari pertimbangan ini, maka faktanya adalah bahwa mungkin Gaethje akan mendapat masalah jika dialah yang akhirnya berhadapan dengan Islam Makhachev. Referensinya adalah Makhachev telah menjadi pegulat terbaik di divisi tersebut sejak Nurmagomedov pensiun. Dan kesamaan di antara keduanya sangat tampak jelas, baik dari segi serangan maupun pertahanan. Mengingat bahwa tinta biru untuk mengalahkan Gaethje telah ditulis oleh The Eagle, ada kemungkinan Makhachev dapat meniru penampilannya dan mengeluarkan The Highlight mungkin melalui submission. Alasan yang terakhir bahwa performa Islam Makhachev tampak meningkat dalam setiap pertarungan. Hal yang paling mengkhawatirkan bagi lawan Islam Makhachev berikutnya, apakah itu Charles Oliveira atau Justin Gaethje, adalah kenyataan bahwa ia tampaknya belum mencapai puncaknya di segi delapan. Makhachev yang kini berusia 30 tahun telah menempatkannya di puncak atletiknya berdasarkan penampilannya dalam pertarungan baru-baru ini. Dia terus meningkat, terutama dalam hal kemampuan penyelesaiannya. 4 kemenangan terakhir Makhachev datang dengan penyelesaian, dengan 3 kuncian yang harus diikuti dengan TKO-nya baru-baru ini atas Bobby Green. Pertarungan dengan Green misalnya benar-benar membuka mata. The Kick melakukan pertarungan pada pemberitahuan yang lambat. Dia masih menawarkan ancaman yang sangat berbeda dengan lawan asli Makhachev, Beneil Dariush. Namun dia tidak bisa melakukan apapun saat Makhachev menekan kakinya sebelum menjatuhkannya dan menghancurkan segala impian petarung yang baru saja mengalahkan Nasrat Haqparast itu. Pada dasarnya, Makhachev telah meningkatkan agresi dalam perjalanannya baru-baru ini ke segi 8, membuatnya lebih berbahaya daripada sebelumnya.
Saat ini dia terlihat seperti petarung tanpa kelemahan, namun pada saat tembakan gelarnya muncul, dia mungkin telah meningkat lagi yang bisa mengirim malapetaka bagi Charles Oliveira atau Justin Gaethje. Meski banyak yang berkata, Islam Makhachev belum mencoba pertarungannya dengan petarung 5 besar, namun dari statistik penyelesaian Islam mampu mengukirkan prediksi jika petarung Dagestan itu siap untuk menghabisi seluruh petarung divisi ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.